Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Prasetyo dari kelas D3TA dengan NRP 3125500026, dan pada kesempatan kali ini saya akan buat video untuk tugas praktikum 3 sistem operasi, yaitu operasi file dan struktur directory. Oke, langsung saja kita ke percobaan pertama. Oke, di percobaan pertama melihat directory home. Untuk melihat directory home, kita bisa menggunakan pwd untuk melihat Active Directory yang kita gunakan sekarang, atau kita juga bisa pakai echo home, variable home. Kita bisa lihat di sini. Semisal kita login sebagai root, salah. Nah, nanti akan muncul home directory untuk root, yaitu /root. Oke. Selanjutnya melihat directory aktual, masuk ke parent directory, masuk ke home directory. Oh ya, ya. Ya, change directory ke directory yang sedang kita lakukan, sama aja, nggak berubah. Dan dot untuk ke parent directory. Dan kembali lagi dengan cd untuk kembali ke home directory. Sip. Yang ketiga, membuat satu directory lebih dari satu. Membuat satu directory lebih dari satu directory atau subdirectory. Oke. Kadir A B C. Di dalam A ada D E, dalam B ada F, di dalam A ada D A. A D A E E B F A D A. Sip. S L R A B C C. Nah, di sini di A ada DE, di dalam A juga di dalam D itu ada A, di ada kosong, AE kosong, di B ada F, F kosong, dan di C kosong. Oke. Selanjutnya, menghapus satu atau lebih directory hanya dapat dilakukan pada directory kosong, dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila dikejar akses izin aksesnya. Oh ya, rmdir itu dia nggak akan bisa ketika direkturnya masih ada isinya. Kita harus pakai command L, kan L dong. ls. Baik, kita lanjutkan lagi percobaannya. Ini salah komen ya, bukan rm, ls. B. Dalam B ada F, kita remove B, F, B, kita remove
ORM0, terus ls b. Kenapa nggak bisa? Soalnya b udah kita hapus tadi ya. Lanjutkan lagi pesan berikutnya, navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Oke, kita klik cd, tilde ini artinya home. Sebenarnya kalau kita cd doang udah ke home sendiri sih. Misal kita ke root, kita cd, itu ada di home. Oke, terus bisa pindah ke home. Masih kita ke folder C. cd user C, ini nggak bisa soalnya nggak ada, jangan dimas itu di dalam parent directory home. Iya. Yang kedua, manipulasi file. Nah, copy untuk mengcopy file dari seluruh directory. Membuat sebuah file. Kita ke ini aja dulu. cd cat contoh, kita isi file contoh. Isinya membuat sebuah file. Ctrl D. Oh, contohnya pakai sama aja sih. Copy contoh 1, contoh B, contoh 1. Contoh 1 yang udah. cp contoh A lsl. Maksudnya apa ini? Oh, lagi contoh ke A. Tulis sini ada A, ini enggak ada ya. Oh, ini dalamnya direktori A, contoh D sama E. Oke. Copy contoh 1 ke A di ls. Di dalamnya kita lihat sl. Nah, ini itu file. Oke. Perintah untuk memindah mv contoh 2 s l contoh 1 contoh 2. Jadi contoh tadi itu berubah namanya jadi contoh 2. Terus
kita move dia ke AD. Gitu sih. AD. Oh, dia di dalam A ya, tadi kan masuk. Bentar. Kita ulang lagi, kita balikin lagi. Contoh di lain. Contoh 1, contoh 2 ke AD. Tadi semua di A. Contoh 1, contoh. Terus kita move contoh 1 ke C. C. Emang ada C di sini? Gak ada ya? Jadi ada A. Ada C kan? Kita bikin dulu. Kadir C. Terus MP. Contoh 1. Ya, contoh 1 ke C. S. Satu coba. Oh, C itu di home directory. Salah. Sip. Perintah RM untuk menghapus. Balik lagi ke AD. Kita hapus contoh 2. Ya, contoh 2. Sip. LSL. Contoh 2 udah nggak ada. Kita bisa tambahin option I untuk konfirmasi. Remove contoh, tapi nggak ada ya. Ada di sini contoh. Jadi udah pindah. Coba aja deh. Ouch. Oh, sip. Sini kita remove dengan I. Itu fungsinya untuk kita kasih konfirmasi. Remove file empty file contoh. Yes. Gak ada. Oke, sip. Ada lagi nih. RF AC. Dia ada di home directory ya kan. RM. R itu artinya rekursif, dengan F itu artinya force. Jadi dia bakal ngapus directory dan secara paksa. A sama C. Sip. LS. A. Nggak ada. Simbolik dan hard link. Oke, sebelum kita mulai di video ketiga, saya jelaskan sebentar perbedaan antara hard link sama simbolik link. Jadi hard link itu
ketika kita punya sebuah file, misal kita bikin file 1. Nah, file 1 ini ketika bukan file ya, harusnya directory. Jadi misal kita punya directory tadi hadir file 1 udah ada ya. Ya intinya hard link itu ketika kita link sebuah folder, dia akan mengcopy isi dari folder tersebut, dan ketika folder inputnya itu dihapus, jadi ininya masih tetap ada isi-isi dari file yang di hardlink tadi. Semisal di symbolic link, ketika file tujuannya itu ketika folder tujuannya itu udah dihapus, maka isi dari symbolic link akan kosong. Oke. Gitu. Pertama kita bikin symbolic link dulu ya. Percobaan ketiga. Halo, apa kabar? Ke mana? Halo, txt. Sip. Mana tadi? Halo. Halo txt. Kita bikin symbolic link. Halo txt. Ke file namanya soft. Jadi ini tuh symbolic linknya, ini tuh tujuannya. Ketika kita lihat isinya, salah. Kosong ya, tadi kita tambahin sesuatu. Nah, itu file halo.txt itu punya konten halo apa kabar. Ketika kita cat symbolic linknya, dia bakal munculin apa yang ada di dalam halo.txt. Sekarang kita bikin hard linknya, ln halo.txt hard. Kita cut lagi, kita lihat isinya dari hard. Halo apa kabar. Oke. Terus apa ini? IL hard soft. Ini. Ketika dia tuh apa namanya? Ketika dia itu symbolic link, di sini tipe datanya sini ya, tipe filenya itu akan tertulis L atau link, sedangkan kalau hard link dia itu akan dibaca sebagai file biasa, dan juga file di dalam soft link itu akan mengikuti apa yang ada di file tujuannya, sedangkan hard link itu adalah dia punya permission yang terpisah. Baik. Terus tambahin, kita append
halo juga halo txt pen ya. Kita lihat salah hanya kecil so guys, dua-duanya sama ya, dua-duanya akan munculin apa yang udah di append sama tadi, yang tadi ke halo txt. Terus membuat link file dari link file. Oke, dear, dalam my dear kita kasih soft link my dear ke soft juga. Jadi soft linknya kita bikin soft link dari soft link. Soft juga. Oke, kita bikin hard link. Hard juga. Oke, kita lihat. Berhasil ya, kita bikin soft link dari soft link dan hard link dari hard link. Oh ya, ls hello.txt soft hard writer. Oke, kita bandingkan sil hard soft hello.txt, ini file aslinya. My dear hard juga, my dear soft juga. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri semuanya tampil ya, dari file aslinya, soft link, hard link. Ini soft link, hard link, dan soft link dari soft link, hard link dari hard link. Oke. Kita lihat soft link dari soft link. Oke. Di sini ketika kita lihat isi dari soft link, dia muncul no such file or directory. Kita pindah dulu ke dir. Ini soft juga, get soft juga. Dia nggak mau, semisal dari soft link ke soft link. Tapi kalau kita lihat hard link dari hard link, dia bisa. Jadi dia bisa munculin. Jadi dia keduanya itu bisa keduanya bisa membuat soft link dari soft link dari hard link. Tapi ketika kita buat soft link dari soft link, dia tuh nggak bisa melihat, nggak bakal melihat isi dari link tersebut. Di sini kosong filenya. Oke, selanjutnya menghapus file asal halo.txt dan efeknya pada soft link dan hard link beserta turunannya. Oke, kita akan eksperimen untuk menghapus halo.txt file aslinya. Kita lihat apa yang terjadi sama soft linknya. Sini softnya bakal hilang ya, soft link tadi yang kita bikin untuk halo.txt. Tapi ketika kita lihat hard, dia masih menyimpan isi dari halo.txt. Terus kita bisa lihat juga, kita bandingkan dulu ls il hard soft
my dear staff. Maka masih ada, tapi ketika kita lihat isinya kan kosong. Lihat yang di hard link juga masih ada. Softlinknya hilang. Oke. Softlinknya ada, tapi konten dari ininya nggak ada. Percobaan keempat, melihat tipe file. Oh, LSL. Tipe file itu yang tadi ya. Ketika dia strip, artinya itu teks biasa, folder dokumen biasa, teks file biasa. D diaturnya directory atau folder, dan L artinya dia tuh link, dia tuh soft link dari sebuah file atau folder. SDA. Oh, kita bisa lihat apa namanya, bentuk file dari ini, itu blok spesial di dev SDA, soalnya dia itu apa namanya, storage buat virtual di sini, virtual ya, itulah intinya. Sama kita bisa lihat juga terminal kita, virtual terminal kita, TTY2, ini karakter spesial 42. Oke. Di frame kelima kita mencari file menggunakan command find. Satu, perintah find, carilah semua file di directory home dengan nama wildcard.txt, tulis di layar dan lakukan redaksi output ke file myerror.txt. Oke, kita harus ke sebagai root ya, root sini, find, cari di root nama txt, dan kita print error txt. Oh, permission denied, kan kita root. Oh, emang ya, emang kita nggak bisa diakses. Nah, ini list dari tadi, dari .txt yang kita cari tadi, outputnya kita print ke myerror.txt. Selanjutnya cari semua file di directory dengan nama passwd dan hitung berapa baris jumlah baterai, tinggal 10%. Percepat aja. Oke, kita lanjutkan. Kita find di semua folder root dengan nama passwd. Kita eksekusi WC ini buat lihat apa namanya, separator. Bukan WC, bukan separator, tapi melihat line dari sebuah file. Kita kasih placeholder ini untuk memasukkan find ini ke dalam WCL ini.
Jadi isi dari find passwd ini bakal masuk ke sini. Kita kasih escape-nya buat selesai. Jadi memberitahu find kalau command-nya berakhir di sini. Sebenarnya pakai plus gini juga bisa, cuma ini kita pakai ini di percobaan. Sip. Sini kita nemu passwd di user share juga base completion 26 24, di sini 0, ini 200, 36 0, 36 6, 38 6. Oke. Selesai. Cari semua file di directory home dengan user. Lalu hapus semua di user. Kita ke home user kita. Oke. Terus kita bikin P buat apa? P1. Terus F1 udah ada. Terus kita ke root, find, oh ini ngehapus semua ya. Type di ini harusnya nggak bisa sih, kita nggak bisa pakai koma buat ini, tapi coba aja deh. Delete. Oh bisa. Cuma sisa softlink sama hardlink. Kenapa MD ini nggak kehapus? Directory not empty. Oh, karena ada isinya. Oke. SRD 1 WF1 gak ada yang kosong. Terus kita cari file yang isinya kosong, find, type, folder empty. Ini adalah file yang isinya kosong, kebanyakan diproses ya. Isinya proses nggak ada byte-nya. Oke. Ambil salah satu file yang ditampilkan di layar dan cek ukuran. Ah ya, yang tadi proses tadi jangan dihapus harusnya. Sip. Ambil salah satu, sistem kernel enable, kita S L, yaitu dia itu 0 byte ukurannya. Terus percobaan berikutnya, carilah semua file di directory home dari user dengan tipe file directory, lalu ubah access-nya menjadi read semua. Berhasilkah? Kita ke dari sini, kita bikin directory D1, D2, D3 sebagai root ya, sebagai root. Kita ls pilih D1, D2, D3. Ini ukuran bentuknya.
Kita ubah semuanya jadi read only. Fine. Mas directory type D Cahmut 77 enggak ya 444 placeholder skip selesai. Dia read semua. Oke. Berikutnya carilah semua file di directory home dengan user dengan akses 14 lalu jadikan dalam satu file zip bernama degaptar.zip ada kita find home user dengan permission read only, bikin dia jadi tar, kita arsip, C untuk create, V untuk verbose agar menampilkan apa yang kita arsip, F itu untuk menyatakan agar dibuat sebagai bentuk arsip, dan Z itu algoritma kompresi. Kita kasih nama di tar gzip, salah kita belum kasih. Ini kan Dimas apa ini? Oh, ada Firefox-nya ya. Nah juga itu Firefox-nya. Lihat ya isi dari yang tadi kita bikin. Gak ada ya. Permisinya read only. Firefox-nya kena ini, kena juga.
Asalnya dia kena ini juga ya di dalam dot file ini. Ternyata asalnya itu di sini. CZ. Kok katanya salah? Apakah jadi TLS? Belum. Oh, dia ada tapi di sini, nggak di home directory. Bener ada ternyata. Kita pindahin aja deh. CD. Ini file kita. Carilah semua file directory yang berukuran 100 MB lalu lakukan listing dengan perintah lsm. Kita akan listing file yang berukuran 100 kurang dari 100 MB. Ini warna apa ini? Oh, jadi output dari file akan kita jadikan sebagai input untuk LSLA. Oke. Bersih. Dimas. Ukuran itu pakai size. Oh enggak sih, dari sini ya, dari root ya. Size 100M. Ya. Ini warna apa ini? Oh, berukuran lebih dari 100M, 100 MB. Kasih execute ls LA. LA kan ya? Oh enggak. Kita escape. Empat, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Lagi. 1, 2, 3. Berhasil ya? 4, 5, Ini 6, 7, ukuran 100 MB. 9 dan 10. Terus perintah which 1, 2, 3. which ls untuk mengetahui di mana komen ls itu ada. Dia di usr bin ls. Where is bedanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia juga kalau where is dia juga melihat apa? 4, 5, 6, File yang berhubungan dengan ls ini. Oke. Yang keenam, mencari file dengan locate sudo apt install mlocate. Oke, kita udah locate. Lakukan update database. Buat apa? Oke deh. Membuat file baru. Kita sebagai apa ini? Sebagai user ya.
8 5 Ngapain aku? Oke. Kok nggak ada PSRC-nya? Oke deh, lupakan aja. F1, F2, F3. Ya ternyata di home directory kita nggak ada PSRC. Kita locate juga ke wildcard semua file yang bernama yang berakhiran ft. Nggak ada. Kita update dulu. Muncul nih file yang kita tadi buat. Untuk mendisplay hanya 10 baris, sudah saya locate. Oh, locate N10 ini kah? Ya, semua file txt. Kayaknya karena dia di home directory ya. Oh ya Allah, txt. Nah, ini ada banyak ya, cuma karena dia hanya ngedisplay 10 di sedikit. Kita kasih kode ini, dia bakal menjadi banyak banget file. Oke. Yang keenam, untuk mendisplay hasil locate beberapa file. Locate C wildcard txt. Oh, dia mendisplay ada berapa saja file yang perakhiran .txt, ada 185. Jeleknya locate hanya akurat jika dikerjakan setelah update db. Bisa ada f1.ft di home user dan dihapus dengan rm, maka file locate tidak akan maka file tersebut tidak akan ditemukan oleh locate. Akan ditemukan soalnya belum kita update. Jadi kita remove f1 f2 locate f1 titik ft f2 titik ft. Tapi dia nggak ditemukan.
Iya, nggak ditemukan. Hasil loket menunjukkan file tersebut masih ada padahal sudah dihapus. Tapi di sini kita nggak dapat ini loket. Mungkin nggak tahu ya. Harusnya nggak bisa ya. Agar hasil loket akurat kita update. Tapi ini nggak perlu diupdate, udah bisa lihat. DTP ya sama aja. Oke, langsung aja kita ke latihan. Coba urutan perintah berikut. Kita cd pwd, terus kita ls la, pindah ke current directory, pindah ke parent directory, ya kita di parent directory, terus lsla, ada serku sama akmal, terus kita bisa pindah lagi pwd jadi root. Oke, terus kita pindah ke etc, kita display hasil ls dengan pipe ke more agar bisa dilihat satu persatu untuk satu layar penuh terminal. Terus cat passwd sini, isi dari file passwd. Oke. Ini itu pindah ke root ya. Oke. Lanjutkan penulisan pohon pada sistem file menggunakan cd ls video terus directory bin. Oke. Jadi seperti tadi tapi di directory slash bin, usr bin, s bin, temporary dan boot. Jadi bin ls isi dari ini ya. Terus oh ya, harusnya ls kayak tadi. Sip. Terus pwd kita di bin cat kita isi apa, cstd. Ini binary ya, dia nggak bakal kelihatan sebagai file normal. Terus usr bin, s bin, tab satu, usr bin ke situ. Sampai tadi ya. Oke. Terus kita ke s bin,
speed ls LA cd ke tmp kita lihat apa bus di bus BW source file or directory yang dia nggak bisa diakses ya. Oh, kalau di boot bisa nih. Boot SLA. Oke, kita bisa cat isi dari grab. Grab CFG. Nah, ini baru bisa kita lihat isinya. Soalnya dia bukan binary. Oh ya, selesai. Grocery, directory, /dev, identitas perangkat yang tersedia, sebagai terminal. Oke, kita ke dev. Sini ada banyak sekali terminal yang terbuka. Agar kita tahu siapa kita yang menggunakan terminal, kita who am I, bukan who we. TTYP PTS 0 TTR 0 berarti ini yang kita gunakan. Ini root ini ya. Ini root kita pakai TTY 0. Sip. Terus telusuri directory proses, tampilkan isi file, interrupt, device, CPU info, info, dan update menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa directory proses tersebut ini yang menggunakan akses ke struktur data kernel? Oke, pertama kita tampilkan dulu. Cat. Bentar. ls proses dulu. Kita bisa cat CPU. Jadi baru juga ya. 0 MSR. Bukan itu harusnya, bukan CPU. Interrupts. Terus apa lagi tadi? Devices, CPU info, mem info. Ini di device kita ada terminal, CPU, loop, lagi prosesnya, CPU info. Harusnya ini tadi
bukan slash CPU. AMD Ryzen 7 8850Hz. Terus apa lagi? Uptime, info sama uptime. Memori sama uptime, seberapa lama device kita jalan. Sini nggak ada uptime ya, get uptime. Oh, uptime itu command ya, bukan proses yang bisa kita get. Oke, jadi directory slash proses itu virtual file system yang dibuat oleh Linux kernel, dan dia tuh sebenarnya tidak memiliki file asli dari disk tersebut. Jadi dia tuh nggak ada kayak byte di situ, kayak file ini tuh dibuat oleh Linux kernel secara dinamis dan akan berubah-ubah sesuai apa yang kita sedang lakukan, begitu. Oke, berikutnya ubahlah directory home ke user lain secara langsung, bukan cd username. Aku masih pakai root ya, kita ubah dulu. Ini ada Akmal. Oke, kita udah di foldernya Akmal. Sip. Ubahlah kembali ke directory home Anda. Oke, sudah ya, cd tadi. Buatlah subdirectory work dan play. Directory work dan play. Jadi work play atau work play yang beda. Oh, beda ya berarti. Jadi mkdir work play. Hapus directory work, rm work. Copy file ke home directory Anda. cp file apa tadi namanya, passwd etc passwd ke home. Kita move, ini kita move passwd ke play. Sip. Ubahlah subdirectory play dan buat simbol keliling dengan nama terminal yang menunjukkan ke perangkat TTY. Apa yang akan terjadi jika menggunakan hardlink ke perangkat TTY? Terminal. Dia itu apa? Simbol keliling ya. S dengan nama terminal yang menunjukkan ke perangkat TTY. Jadi dengan nama terminal. Oh, namanya kan terminal. Ininya berarti dev TTY. No. Oke. Kita cat. Permission denied. Nggak muncul apa ya, kita cat ya. ls la
yaitu simbolik link. Misal kita bikin hard link, hard. Oke. Misal kita bikin hard link dari play ini terminal hard ke virtual terminal, dia akan gagal ya, karena dia itu beda device kalau kita pakai hard link, sedangkan simbolik link bisa dilanjutkan. Copy hello.txt ke terminal, apa yang terjadi? Belum loh. Buatlah file bernama hello.txt berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Maksudnya gimana? Oke, pertama kita buat dulu deh. Cat apa tadi? Hello world. Hello txt hello world. Dapatkan bahan copy menggunakan terminal. Oh gini kah maksudnya? .txt kemana ini? Kita hello 2 deh, kasih sudo. Maksudnya gini, hello.txt terminal gitu. Bentar. cp hello terminal hello.txt. Apa ini dia tidak menunjukkan ke ini ya? Kita lihat dulu. Dia muncul di Dimas, bukan di root. Sudo cp hello.txt ke terminal. Oke, ternyata masalahnya itu terminal kita itu bukan TTY 0 tapi TTY doang. Jadi kita remove aja simbolik linknya. Terminal kita bikin lagi aja lns terminal TTY.
Ini kita baru copy ke terminal. Oke, selesai. Belum sih, masih ada 3 lagi. Copy hello.txt ke terminal, apa yang terjadi? Oke, sudah. 14. Masih dari home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Berarti kita bikin symbolic link ya, ln s work ya, work dari play slr play. Mana worknya? cd play balik Pak. Oh iya, kebalik ya. Work play, kok nggak ada ya worknya ya? Dia malah di dalamnya ini. Sama aja ya, berarti emang direktorinya aja yang dihapus. Oke. Baik, sudah selesai ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.